Bapak kami surga, terima kasih untuk pagi ini kami boleh kembali bersama-sama. Meskipun di luar sana cuaca mendung dan bahkan sempat hujan sebelum kami memulai ibadah pada pagi hari ini. Dan seberapapun kami yang ada di ruangan ini, hamba percaya tidak mengurangi berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami semua. Ketika kami bersatu hati, terfokus ke dalam pembelajaran firman Tuhan ini, mencoba terus berusaha memahami dan mengerti maksud dan rencana Tuhan, serta berusaha berjuang dalam kehidupan kami untuk melakukan apa yang terbaik di mata Tuhan. Biarlah berkat itu senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami, senantiasa menolong kami di saat-saat yang tepat di mana kami membutuhkan uluran tangan dan campur tangan kuasa Tuhan. Dan tentunya hambamu menyerahkan bibir, lidah, hati, serta pikiran hambamu, kuasai Tuhan, supaya apapun yang keluar biarlah semua berasal dari Tuhan, menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi siapa saja yang mendengarkan, terkhusus jemaatmu yang pagi ini ada di ruangan ini, bersama-sama bersekutu dan belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan kami siap untuk belajar firman Tuhan. Amin. Masih di dalam tema kita pada bulan ini, hidup dipenuhi oleh Kristus. Kita sudah belajar banyak hal, walaupun sesungguhnya masih banyak yang bisa dibahas dari hidup berkepenuhan di dalam Kristus. Namun bulan ini, minggu ini karena minggu terakhir di bulan, ini bulan apa? Juni. Artinya saya harus menyimpulkan dan membuat khotbah terakhir di seri ini. Sebelum akhirnya besok minggu depan atau bulan depan kita masuk ke dalam tema yang baru. Kita sudah belajar mengenai makna dari dipenuhi Tuhan, kita sudah belajar dari apa yang akan terjadi seandainya kita itu benar-benar hidup berkepenuhan, dan bahkan kemarin kita belajar tentang ancaman atau halangan apa atau yang menghalangi seseorang itu sampai dia gagal mencapai kepenuhan Tuhan. Dan pagi ini selain kita akan menyimpulkan dari semua itu, juga kita akan belajar melihat bersama-sama mengapa kita harus hidup dipenuhi oleh Kristus. Tujuannya apa? Supaya apa? Dan itu sesungguhnya sudah tertulis dengan jelas di dalam ayat tema pada bulan ini, yakni dalam kitab Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena hidup beragama Kristen saja tidak cukup untuk kita dapat dikatakan sebagai umat Allah yang dikuasai, yang dipenuhi, atau yang berkepenuhan dengan Kristus. Hidup sebagai umat beragama Kristen saja tidak cukup supaya kita dikatakan atau untuk kita dikatakan sebagai umat Allah yang berkepenuhan Kristus. Harus ada aksi, harus ada action, supaya, kalau saya boleh mengibaratkan begini, hidup beragama Kristen itu hanya sampai kepada luarnya saja. Ibarat buah itu hanya kulitnya saja. Misalkan panjenengan beli buah, apa misalkan semangka,
Tentu Anda tanpa harus menjadi seorang yang expert di bidang buah-buahan atau seorang ahli di bidang flora, tumbuh-tumbuhan, Anda akan tahu bahwa ini buah semangka dilihat dari kulitnya. Anda akan tahu bahwa ini melon hanya dari kulitnya tanpa Anda harus belajar secara khusus. Dan demikian juga ketika kita hanya beragama Kristen, kita hanya sampai kepada tahap pengetahuan bahwa orang Kristen itu Tuhannya Yesus. Tanpa kita mendalami, tanpa kita mengenal lebih jauh sosok Kristus itu seperti apa, supaya apa? Tujuannya supaya kita bisa menjadikan Yesus Kristus itu role model, menjadi panutan. Jadi tidak hanya untuk disembah tetapi untuk menjadi panutan tentang sifat-sifatnya, tentang karakternya dan tentang apa yang dilakukan. Banyak orang itu hanya belajar dari luarnya. Misalkan orang yang suka gondrong, walaupun kadang ini berupa candaan, tetapi banyak orang yang bercanda akan hal ini, khususnya cowok yang gondrong. Kenapa kamu gondrong? Lah Tuhan Yesus gondrong kok. Meniru luarnya. Kenapa kamu memelihara cambang, memelihara brewok? Buat apa? Tuhan Yesus brewokan kok. Nah itu kan yang kamu tahu lewat gambar. Tetapi yang dimaksud bukanlah seperti itu hanya luarnya saja. Taruhlah oke, Yesus gondrong bener gitu ya. Oke, Yesus brewokan karena memang mayoritas pada saat itu seringkali saya katakan budaya saat itu ya memang seperti itu, berjubah seperti yang digambarkan budaya di Timur Tengah seperti itu, bukan tanpa alasan. Bahwa Yesus pun juga ketika jalan sehari-hari, hidup sehari-hari sering memakai tudung kepala. Karena apa? Panas, berdebu dan itu membantu untuk supaya dia tidak kepanasan dan berdebu. Begitu. Budayanya begitu. Ketika orang hanya menilai dan meniru fisiknya, itu artinya dia hanya sampai di tahap pengetahuan. Tanpa mengenal lebih dalam. Dan inilah tujuannya. Mengapa kita harus mengenal lebih dalam? Mengapa kita harus dipenuhi oleh Kristus? Seperti tadi dalam Efesus pasal yang keempat ayat 13. Kalimat pertama yang dikatakan di sana adalah sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Mengapa kita harus berkepenuhan di dalam Kristus? Mengapa kita harus mengenal Kristus lebih dalam? Supaya setiap kita mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi benar-benar mendalami, benar-benar mengenal. Sehingga kita bisa beriman dengan cara yang benar. Supaya kita benar-benar bisa tahu, mengetahui, mengenal lebih dalam tentang sebenar-benarnya siapa anak Allah atau Kristus itu sendiri. Sebab tanpa pengenalan yang dalam dan pengalaman akan kepenuhan Kristus, maka mustahil untuk memiliki iman yang benar dan pengetahuan yang benar tentang Kristus. Tanpa kita mengenal lebih dalam, tanpa kita dipenuhi oleh Kristus, tanpa hidup kita serahkan supaya dikuasai Kristus, maka mustahil untuk mencapai iman yang benar. Akibatnya apa? Akibatnya apa ketika kita gagal mencapai iman yang benar, pengetahuan yang benar? Banyak akibatnya. Beberapa di antaranya biasanya orang itu menjadi mudah kecewa di dalam Kristus atau kecewa dengan Kristus. Saya cukup kaget, ini hamba Tuhan. Untung sepertinya bukan baptis, wong aku terlalu kenal. Di barat ini, Semarang Barat, kecamatan Semarang Barat ya, bukan rayon Barat. Kami ada grup
hamba Tuhan, gembala sidang, pendeta Semarang Barat, bukan Rayon Barat. Karena kalau Rayon Barat itu Tanah Mas bukan termasuk kecamatan Semarang Barat. Ngalian juga bukan. Tapi ini kecamatan Semarang Barat. Delalai ada diskusi, ada orang yang menyampaikan renungan di sana, saya lupa ayatnya diambil dari mana. Pokok intinya akhirnya memunculkan diskusi bahwa ada satu hamba Tuhan yang kalau kita lihat profilnya, fotonya kok wis sepuh gitu, artinya harusnya senior dong. Dia mengucapkan kalimat yang nanti akan saya ucapkan, akhirnya memicu debat. Dia menyampaikan gini, saya diberkati Tuhan, saya tahu itu, saya percaya Yesus itu Tuhan, tapi saya sering dikecewakan. Lah saya kaget, hamba Tuhan senior kok ngomongnya gitu. Saya segak duwe saya, sesakit-sakit hatinya saya, tapi saya tidak pernah merasa dikecewakan Tuhan. Dikecewakan manusia, ya saya merasakan itu. Tapi kok bagi saya Tuhan nggak pernah mengecewakan saya gitu. Maka saya berpikir ada something wrong gitu. Ada sesuatu yang salah dari yang delalai hamba Tuhan ini gitu. Delalai senior bisa gitu. Untung bukan baptis gitu. Kenapa sampai dia merasakan kecewa dengan Tuhan? Salah satu penyebabnya karena dia hanya tahu luarnya Tuhan saja. Mungkin tahu bahwa Tuhan itu memberkati. Tahu bahwa Tuhan itu maha kasih. Tetapi dia tidak mengalami kasih itu. Dia tidak mengalami berkat itu. Atau mungkin hanya pengetahuannya tentang berkat itu hanya sebatas fisik. Sebatas materi. Artinya lah dia ada duit berarti diberkati. Gak ada duit orang diberkati. Artinya kalau dia sehat berarti dia merasa diberkati. Kalau sakit gak diberkati. Nah seperti itu. Mungkin ya. Itu pengetahuan orang-orang yang hanya tahu luarnya Kristus tapi tidak mengenal Kristus lebih dalam. Bahwa berkat Tuhan itu bisa terjadi saat kita miskin ataupun kaya. Berkat Tuhan itu bisa kita rasakan saat kita sakit maupun sehat. Bagi orang-orang yang mengenal Kristus. Berkat Tuhan itu bisa kita rasakan baik saat kita sedih maupun senang. Itu orang yang mengenal Tuhan. Karena apapun yang terjadi, orang yang mengenal siapa Kristus dengan baik, maka dia setidak-tidaknya bisa merasakan yang namanya damai sejahtera. Damai sejahtera itu asalnya dari mana? Dari kekhawatiran yang dilepaskan. Karena apa? Percaya kepada Tuhan. Walaupun saya kira ada duit, saya mau makan apa, tapi aku percaya kok. Sepenting aku berusaha, Tuhan besok mencukupkan. Damai hati nih, orang kemerungsung. Misalkan sakit, dokter mengatakan sakitmu gak mungkin sembuh. Dulu ketika ibu saya stroke, saya pulang ke Diri, saya merawat mulai dari di rumah sakit sampai pulang ke rumah ada seminggu. Semuanya saya kerjakan, memandikan dan sebagainya karena saya ngelingi. Dulu ketika saya bayi, saya kecil, saya dimandikan, saya dirumati. Apa ya masuk aku mau ngurumati begitu. Tapi bukan itu yang menjadi masalah. Ketika di rumah sakit ada beberapa orang yang mungkin maksudnya baik, tujuannya baik, tetapi tidak harus dilakukan begitu. Oh lek stroke engko mesti ngene, kuwi suwi, kuwi ngene gitu. Hingga akhirnya saya lebih baik memilih untuk menutup telinga ibu saya dalam artian rasa dilungokne mah. Mama mari. Saya sok waras gitu. Jadi ada satu hal yang menekan mereka ketika mereka sakit sehingga dipenuhi kekhawatiran sehingga hatinya nggak damai sejahtera. Berbeda orang yang mengenal Kristus. Mereka akan lebih percaya kepada Tuhan walau apapun yang terjadi, begitu loh maksud saya. Tetap ada sukacita meskipun waktu itu ibu saya belum bisa jalan, bahkan sampai sekarang ngomongnya juga masih belum tidak sesempurna ketika sebelum stroke gitu. Ya sudah jauh lebih baik, jauh lebih jelas ketika ngobrol. Tapi terkadang di beberapa, apalagi kalau ngomong cepet gitu ya, itu rodok kalau orang Belanda katakan kami sosolen begitu. Efek dari stroke itu tahu kami sosolen kan? Jenengan tuh wong londo rak ngerti mesti. Itu bahasa Belanda kuno gitu. Jadi tetapi ya sukacita aja gitu. Karena mengikuti alurnya Tuhan, mengikuti rencananya Tuhan, menikmati saja. Saya selalu bilang sama ibu saya, wes toh, akan ada waktunya
Gak usah ngongso nuruti kono pijet kono. Mbak aku lho nek kono pijet kono sembuh, mbak aku pijet kono sembuh. Karena yang terjadi ben habis nanti paling banter diprotes karo ibuku, aku mbok candak-candak meneh ya ben luweh. Tapi ini menjadi kesaksian gitu. Ada satu momen ketika ibu saya diberitahu oleh temannya, "Mbak aku pijet nek kono bojoku mari" gitu. Dan ketika ibu saya minta diantar ke sana tanpa izin saya lebih dulu, tiba-tiba sampai sana. Besoknya kalau ketika telepon, saya hampir tiap hari selalu absen sama ibu saya, telepon sama ibu saya. Saya tanya, "Loh mah, kok ngomongmu balik ngono meneh?" Akhirnya barulah cerita, "Aku wingi pijet." Wah, disitulah saya marah tapi gak iso tak. Karena lek tak brolne engko takutku ibuku tambah ngedrop gitu loh. Saya bilang, "Aja mbok baleni. Ora kabeh sarane wong kudu mbok turuti. Orang itu kesana mungkin sembuh tapi belum tentu berlaku untuk mama." Tak gitu kan. Jadi lek disaranke kancamu ngene. Wis ikuti aja alurnya Tuhan lewat dokter iki ya dokter iki, obat iki ya wis obat iki gitu. Belajarlah untuk berserah gitu. Kita melakukan bagian kita bukan berarti terus kabeh omongane wong dituruti begitu. Paham maksud saya? Karena cara Tuhan memberkati tiap-tiap orang itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Mungkin Tuhan bisa menyembuhkan si A ini melewati cara ini, tapi belum tentu kita bisa sama. Maka apa yang ada di depan kita ya kerjakan itu saja gitu maksud saya. Ya puji Tuhan sekarang aku mulai membaik lagi. Waktu itu sempat kacau lagi ngomongnya wangel gitu. Balik ketika awal-awal terkena serangan stroke dulu. Ya. Mencapai kesatuan iman pengetahuan yang benar tentang Allah. Sebab itu diperlukan hidup yang berkepenuhan dengan Tuhan. Diperlukan mengenal Tuhan lebih dalam. Supaya iman kita benar. Supaya pengetahuan kita akan Kristus benar. Sehingga setiap kita tidak lagi ada yang kecewa dengan Tuhan. Walau apapun yang terjadi. Ada juga banyak orang yang akhirnya meninggalkan Kristus. Karena apa? Wah aku tak kira melu Kristen kita di wong Kristen kira sugih. Jebula kok ora lho. Ada enggak yang kayak gitu? Ada. Karena di beberapa gereja itu selalu diiming-iming. Ben apa gerejane kebak. Nyun sewu saya enggak mau pakai itu. Kebak puji Tuhan enggak pun enggak apa-apa ya ini berkat Tuhan. Tapi saya enggak mau pakai dengan cara-cara seperti itu. Tapi ternyata kalau uripe pagak kayak kecewa meninggalkan Kristus. Ya memang dasarnya sebelumnya memang enggak pernah mengenal Kristus lebih dalam. Hanya tahu saja. Bahkan ada banyak di antara kita yang mungkin terjebak di dalam dosa perkataan. Apa itu? Saling fitnah, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Saling menjelekkan satu dengan yang lain. Karena apa? Gak mengenal Kristus lebih dalam. Loh ini bisa berdampak sampai sedemikian itu. Dengan kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus, dapat juga memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Kesalahpahaman baik antara kita dengan Allah, dan kesalahpahaman antara kita dengan sesama kita manusia, khususnya sesama orang percaya. Karena apa? Mengenal Kristus lebih dalam. Kalau Anda tahu enggak, Yesus itu maha kasih. Tahu enggak? Loh, tak ngerti? Nggak jawab, ditanya. Tapi Anda kenal enggak kasihnya Tuhan? Tenan kenal apa mboten? Orang yang mengenal kasih Tuhan sungguh-sungguh, maka sudah enggak ada lagi benci loh. Enggak ada lagi iri. Sehingga dia harus menjatuhkan orang lain supaya namanya naik. Mencari-cari perhatian supaya apa? Dia menjadi center. Tidak ada. Menfitnah orang supaya orang itu dijatuhkan. Dan nama dia yang muncul tidak ada. Kalau Anda mengenal kasih itu sungguh-sungguh. Maka belajar lebih dalam mengenal Tuhan. Supaya setiap kita mencapai yang namanya kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Biarlah hidup kita dikuasai Tuhan sehingga mencapai kepenuhan Kristus itu sendiri. Hidup dikuasai Kristus.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalimat setelah itu. Sampai kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh. Yang kedua, tujuan daripada kita hidup dipenuhi oleh Tuhan atau hidup berkepenuhan di dalam Kristus, supaya setiap kita pada akhirnya mencapai yang namanya kedewasaan penuh. Artinya penuh. Aku lupa tadi membawa. Nok, Kak, pinjam gelas tuh. Itu ada isinya air enggak? Penuh. Coba pinjam Bapak. Iya. Penuh mboten? Anggap saja penuh gitu ya. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Oh, aku rada mundur. Kelihatan mboten? Dari sana kelihatan enggak? Hah? Enggak, maju. Enggak percaya. Ini penuh, tapi ini hampir penuh. Kalau misalkan, tahu ya bedanya? Alah Pak Duni, Pak Julius ngelak ya memang iya. Penuh apa mboten? Tahu bedanya? Penuh dengan setengah penuh, hampir penuh. Kenapa dikatakan hampir penuh? Karena masih bisa dipenuhi lagi. Tapi belum penuh. Nah, sudah nak. Ya. Nah, ambil lagi minumnya. Anget lebih enak lagi, no. Ngunjak gitu ya. Mencapai kedewasaan penuh artinya bukan kedewasaan yang setengah-setengah. Kedewasaan yang setengah-setengah itu seperti apa? Fisiknya dewasa tapi hatinya tidak. Pikirannya tidak. Secara usia sudah dewasa bahkan mungkin sepuh, tapi pola pikirnya masih kayak anak-anak, apalagi kelakuannya. Itu belum dewasa sepenuhnya. Apakah masih bisa penuh? Masih sangat bisa selama kita masih hidup. Paham maksud saya? Ketika kita mengenal Kristus lebih dalam, ketika Kristus memenuhi hidup kita, ketika Kristus menguasai hidup kita, maka kita akan sampai kepada titik yang namanya kedewasaan secara penuh. Kedewasaan yang tidak hanya dapat dijelaskan secara fisik, dibuktikan secara fisik. Kedewasaan dibuktikan secara fisik yang seperti apa? Bisa dibuktikan enggak kedewasaan secara fisik itu? Bisa enggak? Bisa. Pak Eko usianya berapa? 16. Oh lagi lulus SMA, apa durung? 40 ada Pak Eko? Secara fisik 40 tahun sudah dewasa atau belum? Enggak mungkin dong sekolah minggu masuk Indria. Dewasa. Secara fisik yang lain bisa dibuktikan enggak kalau sudah dewasa? Nyun sewu Pak Ripto, itu jenengan yang di belakangnya Pak Eko. Itu coba nyun sewu dilihat sudah ada rambut putihnya belum? Lah Pak Ripto jelas ketok jelas. Lah Pak Eko kelihatan enggak itu? Masa belum kelihatan? Diperhatikan, oh bar semiran berarti. Secara fisik kelihatan. Rambutnya mulai ada yang putih, raketang siji loro. Wong aku sering ngonangi. Ya toh? Lah Pak Bayu ra enak rambut putih, ono abang. Ya toh? Kulit mulai ada yang keriput. Kedewasaan secara fisik bisa dibuktikan. Kumisnya mulai tumbuh, bahkan putih. Ono jenggotku ada putih. Kumis juga ada. Wes mulai dewasa. Itu ciri-ciri fisik secara dewasa. Tetapi akan menjadi penuh jika tidak hanya fisik, tetapi juga diikuti oleh kedewasaan mental dan spiritual. Yaitu tadi pola pikir dan kelakuan, juga iman. Harus selaras dengan kedewasaan secara fisik. Ora lagi mutungan, ora lagi ngambekan, ora lagi nesunan. Apa meneh? Apa tak cah cilik apa tau? Lek njaluk sandang saknyet. Karena anak kecil gitu toh. Esther itu lek minta apa ya bisa disemayani, iso pun tapi tetap ngene dhisik kan. Bocah. Anakku ya padha wae.
Minta sak-dak-saknya sekarang. Harus sekarang gitu. Bisa ditunda tapi memerlukan penjelasan. Tetapi beda sama orang yang sudah dewasa secara mental dan pola pikir. Bahkan jauh lebih bisa ngerem. Artinya ngerem gini. Lek nuruti pengen, sebenarnya saya pun juga banyak pengen gitu. Tapi seringkali kalah dengan apa butuh ya anak. Yang saya ini contoh ya. Berbicara tentang materi. Ketika saya ada berkat materi atau sebutlah uang gitu ya. Pengennya mau macam-macam, pengen beli batik, pengen beli sepatuku saya kira kan mulai ngelontok-ngelontok gitu. Terus celana ya iki weteng ora sopan gitu ya. Jadi celana kadang ya enek sing sempit gitu. Pengennya beli celana gitu. Iki sing jahit ya ora terlalu pinter bajuke, mosok jahit kok cilik kabeh kan gitu kan. Sing jahit klambi lho. Pengennya beli baru gitu. Tapi ketika punya uang, entah yang di lek gak nek setor Alfamaret ya rame gitu. Jadi jajannya bocah-bocah. Bisa mikir secara kedewasaan pada akhirnya lebih baik mengalah. Belum sampai mengungkapkan, jangankan minta sakdang saknyek gitu loh. Tapi justru lebih banyak berpikir, oh lebih baik aku menyenangkan anakku, lebih baik aku menyenangkan istriku atau suamiku. Itu orang yang bisa dewasa secara mental. Paham ya? Tidak lagi minta sandeng sanyet. Mencapai kedewasaan yang penuh. Yang tidak hanya secara fisik. Tetapi juga mental dan spiritual. Sebab kegagalan di dalam mengenal Tuhan lebih dalam menjadikan kita pun menjadi lambat mencapai kedewasaan. Ya, gagal mengenali Tuhan lebih dalam. Tahu bahwa Tuhan itu maha kasih. Ya kayak tadi yang tak contohnya tadi loh. Tapi hidupnya sendiri tidak dipenuhi oleh kasih. Cik sering benci saudaranya. Cik sering menfitnah. Cik sering ngerasani. Tahu Tuhan itu maha adil. Tahu. Tapi ke dalam kehidupannya masih saja pilih kasih. Sing nyenengne dianggap kanca, sing gak nyenengne dimusuhi. Nyenengne apa? Nyenengne atine. Lah kan bocah. Makanya saya nggak tahu ya kalau zaman saya dulu masih ada. Mungkin sekarang pun juga banyak gitu anak-anak sekarang. Nggak tahu zamannya Pak Tuk, Pak Repto, Pak Jono ini ngalami enggak ketika masa kecil ada yang namanya bolo-bolonan. Apa bosone itu apa? Bolo-bolonan itu apa bosone? Geng-gengan itu kan terlalu ngeri gitu Pak, geng-gengan. Apa Pak? Blok-blokan lah ya, blok-blokan. Ngegep-gepan gitu. Tapi anak-anak itu istilah bolo-bolonan. Ki boloku kowe, itu boloku kowe gitu. Karena apa? Yang bukan bolonya itu enggak nyenengne atine. Lah zamane jenengan masih ada enggak dulu Pak tuh? Ada ya, zaman kecil loh ya. Orang ketika dia kecil gitu ya. Ketika dolanan gitu aja. Saya itu cah lanang tapi ra iso dolanan lanang. Sampai sekarang saya itu belum bisa naik layangan. Sampai sekarang saya itu tidak bisa yang namanya main lek kediri ngarani cirak atau dolanan neker. Lek sini ngarani setin. Saya tidak bisa ngelempar ke setin, tidak bisa saya. Sampai sekarang. Tapi lek suruh buat rumah-rumahan dari tanah, bain bongkar pasang, itu saya bisa. Karena zaman waktu saya kecil lagi, bukan aib ya, tapi pengalaman saja. Ibu saya selalu menyuruh saya untuk lebih baik dolanan kalau cah wedok-wedok. Karena di dalam pikiran ibu saya, dolanan kalau cah lanang udah dini nakal gitu. Padahal ketika dolanan kalau cah wedok tetap gede ini nakal. Gitu. Nggak ngaruh juga sebenarnya. Tapi itu mempengaruhi begitu maksudnya. Nah akhirnya saya itu ketika kecil banyak dimusuhi. Orang tipe anak yang nggak dibolo gitu loh. Karena nggak jago dalam main itu setiap kali dolanan apa mesti kalau ada saya itu mesti kalah gitu loh. Maka saya itu dulu itu rawan untuk tidak dibolo. Ketika main seperti itu gitu. Dan biasanya anak-anak itu seperti itu. Padahal kan Tuhan mengajarkan supaya kita mengasihi semua, adil kepada semua. Baik yang kita senang ataupun tidak kita senang. Ya tetap kita rangkul karena apa? Tuhan adil. Gitu. Itu orang yang mencapai dalam kedewasaan penuh. Jadi tidak hanya tahu tentang Allah tetapi juga melakukan apa yang Allah lakukan gitu.
Dan masih banyak contohnya, dan sayangnya masih banyak orang Kristen yang masih terjebak di dalam pengetahuan namun belum sampai tahap kepada mengenal dan bahkan apalagi melakukan. Cara ya tadi ya, pemohon jenengan hanya tahu bahwa oh dari kulitnya ini semangka, tapi jenengan gak iso niteni bahwa ini semangka merah atau tidak, manis atau tidak, berair atau tidak. Bagi orang-orang yang sudah mengenal semangka, mungkin tidak perlu dia anaknya Pak Tani semongko ataupun, tapi dari pengalaman saja terus akhirnya dia niteni, akhirnya dia mengenal. Orang bisa tahu dari kulit semangka kalau yang pucuknya kuning misalkan, oh ini mesti legi. Loh ada loh orang seperti itu. Bakul semongko kan mungkin dia juga bukan orang tandur semongko, tapi karena dia bakul semakin lama tidak hanya tahu tapi kenal. Duren pun sama, mau ditutuk tuk tuk tuk. Oh ki mateng tuwek gitu. Kenal. Jadi orang mau ngerti saka kulitnya, oh lek ki kulite lincip iki duren. Padahal ora kabeh kulit lincip duren. Nongko kae ya lincip. Tapi memang ora selincip duren. Tapi sampai kepada tahap pengenalan, lek duren iki ditutuk tuk 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 apa puk puk puk. Oh berarti gitu wae. Nah, maksud saya pengenalan seperti itu. Yang tidak hanya sekedar tahu kulitnya bahwa Allah itu kasih, Allah itu adil, Allah itu maha memberi, tapi kita juga masuk di dalamnya. Supaya kita mencapai yang namanya kedewasaan penuh. Gitu. Tidak seperti anak-anak, kalau misalkan anak Indria itu kalau diajari Tuhan Yesus siapa, juru selamatmu siapa, Tuhan Yesus. Tetapi kehidupan mereka setiap hari ya mau cek bolo-bolonan. Lek minta sak-nyet. Tapi ketika ditanya, Tuhanmu siapa sih, Fra? Itu pun kamu tak tahu. Enggak fokus ya, enggak mendengarkan. Ya toh? Tuhanmu siapa? Tahu toh? Tahu. Tapi lek minta masih sak-nyet, disuruh belajar angel, marah-marah. Kalau lagi main HP, si Fra mandi. Nah, itu si Fra. Anak-anak. Gitu loh, anak-anak. Belum mencapai kedewasaan penuh. Gitu loh. Ya kalau maju. Kayak apa berita? Lek lambene maju kayak apa berita? Mesti mau nyebut gitu. Untung pakai masker guyungnya kayak orang konangan. Ya. Dan itu berdampak pada proses pendewasaan diri. Ketika kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam, ketika kita tidak mengizinkan Tuhan mengatur dan menguasai hidup kita. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup dipenuhi oleh Kristus? Selain kedewasaan penuh dan juga tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Supaya setiap kita mencapai pertumbuhan yang sesuai. Ya kurang lebih hampir sama dengan pendewasaan. Pertumbuhan yang sesuai itu pertumbuhan yang seperti apa? Kalau saya mengibaratkan gini. Maaf, bukan body shaming, bukan bermaksud menyinggung siapapun. Tetapi dalam ilmunya memang ada yang namanya berat badan ideal. Cewek ada hitungannya, cowok ada hitungannya. Saya kurang jelas dan bukan saya bukan ahli di bidangnya, tetapi saya hanya pernah membaca artikelnya saja. Bahwa kalau laki-laki itu berat idealnya itu tinggi badan dikurangi 100 atau 110 gitu. Tinggi badannya misalkan saya tinggi badan 170 gitu ya. Dikurangi 110 atau 100 katakanlah. Berarti harusnya berat badan ideal saya 70. Neng lah aku saiki 8 berarti sudah gak ideal. Terlalu gemuk. Perempuan pun juga ada hitungannya sendiri. Tapi anak yang tinggi, misalkan tingginya 170, dikurangi 100, harusnya berat badannya idealnya 70. Tapi kurus. Mong cuma 59 atau 55. Ah kaya prenge lujur ngono kae. Itu pun juga tidak ideal. Kalau istilah guyonannya gini, ada anak-anak atau mungkin orang dewasa yang seringkali guyon ini, bertumbuh itu ke atas, bukan ke samping. Saya tidak ke atas, saya tidak ke samping, tapi saya ke depan. Saya. Ini yang namanya pertumbuhan yang tidak sesuai.
Tetapi kalau hanya tumbuh ke atas tanpa tumbuh ke samping, kanan, kiri, depan, belakang, itu juga tidak sesuai. Ya akhirnya jadi kayak orang yang tinggi banget tapi badannya kurus. Ngeleyang kalau Melayu ngeleyang terang angin gitu ya. Itu pertumbuhan yang tidak sesuai. Maksudnya itu. Nah, kaitannya apa dengan kehidupan kekristenan kita? Tingkat pertumbuhan yang tidak sesuai itu tingkat pertumbuhan bagaimana? Yang jomplang. Artinya bertumbuh hanya di satu sisi saja, tetapi di sisi yang lain tidak. Contoh. Di satu sisi sergap nang gereja. Oke, sampai sini paham ya? Di satu sisi sergap nang gereja. Di sisi yang lain ketika sampai rumah, simpul dhewe gitu. Paham ya? Duwe wit rambutan dijaluki tanggane digemplang. Sandal. Lo ada enggak orang Kristen kayak gitu? Akeh. Banyak. Tapi nek kembang arum ora ono. Malah lek panen rambutan didum-dumke. Nah, itu mau kembang arum. Penuh kasih. Berarti pertumbuhannya sesuai. Nah, nek gereja ya sregep tapi ya awean. Nah, gitu kan? Amin enggak? Amin ngono lho. Suka melayani di gereja. Bahkan menawar-nawarkan diri, Pak, saya siap melayani. Tapi ketika di rumah senengannya merentah. Tidak ada istilah. Apalagi nyon sewu ya khususnya. Ini prinsip yang salah yang harus dibuang. Dan Yesus sudah memperbarui itu. Pada zaman dahulu perempuan itu. Laki-laki itu penak-penake menungso. Zaman dulu. Kenapa? Karena sing kerja wong wedok. Ngresiki omah wong wedok. Wong lanang gare apa? Mangan turu tok. Dolan bergaul, berdiskusi, berdebat wong lanang. Ya. Makanya semakin banyak istri, uripe mereka semakin mulia. Waktu itu, zaman itu. Dan Yesus memperbarui itu semua. Makanya sampai ada keluar firman, "Hei istri-istri, tunduklah pada suamimu, tetapi suami kasihilah istrimu." Supaya apa? Ndak jomplang. Ya. Nah, makanya ketika di gereja suka melayani Tuhan, lek dimintain tolong selalu siapa, tetapi ketika di rumah pun Anda harus saling melayani satu dengan yang lain. Jangan mentang-mentang suami, maaf, karena aku wong lanang gitu, ben tak disomasi wong wedok, aku tak nyindir kaumku. Laki-laki khususnya suami, jangan hanya mau dilayani tapi layanilah perempuanmu, wanitamu. Makanya saya pernah katakan bukan satu aib. Kalau laki-laki itu bantu mbah-mbah, bantu setrika, bahkan Pak Didi Santoso itu senengannya malah masak. Itu bukan aib Pak, tapi itu keistimewaan. Itu yang namanya pertumbuhan yang sesuai. Antara di gereja, di rumah, di masyarakat sesuai. Nek gereja apik, di rumah apik, di masyarakat apik. Di pekerjaan apik. Itu pertumbuhan yang sesuai. Kan Yesus berkata, yang satu itu harus kamu lakukan, yang lain jangan kamu tinggalkan. Melayani iya nang gereja iya, tetapi di omahku tuh iya. Di pekerjaan juga iya. Itu namanya pertumbuhan yang sesuai. Dan semua itu bisa kita capai kalau hidup kita dipenuhi oleh Kristus. Hidup kita dikendalikan oleh Kristus. Hidup kita mengenal Yesus tidak hanya sekedar tahu. Sulit. Tidak, puji Tuhan. Kalau jangan jawab angel pun ya wajar. Karena lek gampang ya emangnya surga regane kayak kacang goreng. Yang siapa saja bisa bebas keluar masuk surga. Kan enggak ya? Surga itu ditebus dengan darah yang mahal. Mahal itu harganya. Maka untuk mencapai ke sana pun juga tidak mudah. Tidak hanya sekedar percaya dan tahu Yesus Tuhan, tetapi mengenal lebih dalam dan hidup di dalamnya. Ya toh? Mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Dewasa secara penuh. Dan diikuti dengan pertumbuhan yang sesuai. Ya toh? Itu sebabnya setiap kita perlu
dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan saya bisa katakan itulah sebabnya setiap kita wajib dipenuhi oleh Tuhan. Saya selalu percaya kalau hubungan kita dengan Tuhan itu baik, kalau keimanan kita dengan Tuhan itu baik, kalau kita tidak pernah salah paham dengan Tuhan, maka hubungan kita dengan sesama manusia itu, apapun agamanya, siapapun mereka juga pasti akan baik. Kalau kita nggak pernah salah paham sama Tuhan, saya percaya kita juga nggak akan pernah salah paham dengan manusia. Lah aku nggak pernah salah paham dengan Tuhan nih Pak, aku selalu bersyukur tapi kok aku tetap salah paham karena menungso. Mustahil. Kenapa saya katakan mustahil? Secara langsung mungkin tidak merasakan bahwa saya kecewa, saya ini. Tapi dalam hidupnya kalau mau merenungkan lebih dalam, pasti ada titik di mana Anda lebih menuruti ego, lebih menuruti keinginan sendiri daripada apa yang Tuhan inginkan. Disitulah titik di mana akhirnya iblis bisa membuat Anda itu akhirnya jadi membenci sesama, apalagi menjatuhkan sesama, kecewa dengan sesama, kemudian apalagi salah paham dengan sesama, tidak bisa melihat positif dari apa yang terjadi di sekitarnya. Kayak Pak Didik tadi loh, ketika MC tadi loh, positif. Ketika membuka dengan kalimat apa tadi Pak? Seberapapun yang ada, apa tadi? Lali. Engko dicek dek di YouTube. Apa aku dia lali. Tiba-tiba spontan aja. Padahal kalau mau bisa berpikiran negatif. Kenapa yang hadir sedikit ini? Tapi Pak Didik bukan menghipnotis tapi mempengaruhi kita supaya kita tetap berpikir positif walau apapun yang terjadi saat ini di depan kita. Karena faktanya memang banyak yang izin, ada yang sakit, ada yang masuk pagi. Makanya tadi pagi-pagi saya sampaikan ke Pak Eko, kebetulan masih ada Mas Haris, Pak Eko kasih 1 jalur aja. Kalau 2 jalur nanti ketoknya malah tambah sepi karena mencar-mencar gini kan, ngumpul di tengah kan penak di sawah. Gitu. Karena apa? Tadi subuh itu banyak yang izin ke saya, Pak saya tidak bisa, saya sakit, saya ada acara, saya masuk pagi dan sebagainya. Ya wes. Tetap berpikir positif apapun yang terjadi. Jangan pernah kecewa, jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Pahami Tuhan sungguh-sungguh, kenali Tuhan sungguh-sungguh. Karena hidup menjadi orang Kristen itu tidak hanya cukup tahu bahwa Tuhan itu, Yesus itu juru selamat. Tidak cukup itu. Tetapi mengenal lebih dalam dan melakukan apa yang menjadi perintah. Sampai kita bersama dipenuhi oleh Kristus dan bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Biar ini menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa di bulan yang baru, bulan depan dengan tema yang baru. Hidup dipenuhi dengan Kristus akan menjadikan kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Baik secara pribadi maupun di dalam kita melayani bersama-sama di dalam satu gereja. Tuhan memberkati kita. Akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami surga, terima kasih untuk berkat-Mu pagi ini. Boleh menguatkan, juga memberikan kami semangat untuk kami tetap hidup di dalam Tuhan. Semakin mengenal lebih dekat tentang Kristus, sehingga apapun yang kami lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan lakukan dan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap hidup anak-anak-Mu sekalian, baik di dalam hati, pikiran, ucapan, dan semua yang mereka lakukan, biar senantiasa dikuasai oleh Tuhan dan Roh Kudus yang terus campur tangan dalam kehidupan mereka sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala kekurangan dan kelemahan hamba-Mu, dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.